Baik, di sini kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang supervisi satuan pendidikan yang berjudul aspek-aspek pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, komitmen pendidik dan tenaga kependidikan. Anggota kelompok yang pertama yaitu Nur Nailaisati, yang kedua Nur Rahmatul Agustiasi, yang ketiga Naura Isatul Husnayain, yang keempat Ozalan Velayati, yang kelima Raden Ajeng Lutfi Anissa Elbait, dan yang terakhir saya sendiri Rahmadi Setiopriyono. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah topik bahasan. Nah, dalam paparan materi kali ini kita akan membahas tentang 5 topik bahasan. Yang pertama ada pengertian komitmen, ada komitmen pendidik, komitmen tenaga kependidikan, pengaruh komitmen pendidik terhadap kinerja pendidik, dan pengaruh komitmen tenaga kependidikan terhadap kinerja kependidikan, tenaga kependidikan. Slide selanjutnya. Nah, baik, komitmen menurut Meyer dalam Gonia memiliki arti sebuah keterikatan dan konsistensi anggota dalam mengemban sebuah peranan penting untuk tetap bertahan pada sebuah organisasi, Pak. Pada satuan pendidikan, komitmen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan demi terlaksananya tujuan lembaga dengan efektif dan efisien. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah komitmen pendidik. Menurut Jiping Sun dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa komitmen guru secara signifikan berhubungan erat dengan hasil belajar siswa. Seorang guru dengan komitmen tinggi akan memiliki kepedulian terhadap tugas, kebutuhan siswa, teman sejawat atau atasan langsung, juga terhadap sekolah dan perubahan. Next. Selanjutnya, guru memiliki komitmen terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, termasuk tanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan sesama manusia. Dengan demikian, seorang guru yang mempunyai komitmen tinggi akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Mulai dari perencanaan, dalam hal ini berupa silabus dan RPP, hingga evaluasi dan penilaian. Nah, bahkan tidak hanya itu saja, akan tetapi lebih kepada perkembangan kehidupan kepribadian manusia. Dalam hal ini yaitu peserta didik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai komitmen tenaga kependidikan. Sutrisno dalam Si Hombing menyatakan bahwa tenaga kependidikan memerlukan komitmen yang optimal, karena dengan komitmen artinya loyalitas, perhatian, akan menentukan pekerjaan efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan tenaga kependidikan, loyalitas itu biasanya diartikan dengan loyalitas. Artinya, seseorang itu perlu untuk mencurahkan fokus dan segala perhatiannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara utuh dan berpartisipasi penuh kepada organisasi tempatnya berada di mana dia memiliki profesi tersebut. Selanjutnya, komitmen tenaga pendidikan dalam Abdurrahman 2019 menyatakan bahwa sekolah yang memiliki orientasi untuk berprestasi hendaknya memiliki pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien. Kepala sekolah memiliki tugas manajerial untuk memberdayakan dan terus mensupervisi tenaga kependidikan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkesinambungan. Kegiatan administrasi yang perlu dijaga oleh tenaga kependidikan dalam hal komitmen ini, khususnya tenaga administrasi sekolah, adalah pekerjaan seperti mengatur, menyertakan, memimpin, mengendalikan, memerintah, meminta pertanggungjawaban, mendaya gunakan fasilitas, mencari, menempatkan, memperkerja keberjalanan efektif dan efisien. Untuk materinya akan dijelaskan oleh anggota
kelompok yang lain? Baik, selanjutnya adalah kinerja pendidik. Indikator dari kinerja seorang pendidik menurut Warren dan Hale dalam Prasetyono dan Ramdayana adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, dan pemanfaatan waktu. Anwar pada tahun 2017 menambahkan bahwa sesuai dengan tugas utama dosen, yakni sebagai tenaga pendidik, evaluasi kinerjanya itu meliputi yang pertama, yakni persiapan atau perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga pada evaluasi hasil belajar. Dan yang keempat, dari kemampuan dalam menjalin atau berinteraksi dengan mahasiswa. Slide selanjutnya. Lalu pengaruh komitmen pendidik terhadap kinerja pendidik. Merujuk pada Meyer, yang mengatakan bahwa komitmen diartikan sebagai sebuah keterikatan dan konsistensi anggota dalam mengemban suatu peranan penting untuk tetap bertahan pada sebuah organisasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen berperan dalam kinerja seorang pendidik. Pada tahun 2018, Hanafi dan Sanosra pada jurnalnya menambahkan bahwa jika komitmen organisasi itu membaik, maka kinerja pada pendidik juga akan membaik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kinerja tenaga kependidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kependidikan adalah yang pertama faktor finansial. Faktor finansial meliputi faktor lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, serta faktor sosial. Pengukuran kinerja tenaga kependidikan menurut Mariani adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas kerja. Yang kedua, kualitas kerja. Yang ketiga, pengetahuan kerja. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, dapat dipercaya. Yang ketujuh, inisiatif. Dan yang kedelapan, kualitas pribadi. Pengaruh komitmen tenaga kependidikan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki komitmen tinggi akan melakukan usaha yang maksimal dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang memiliki komitmen rendah akan melakukan usaha yang tidak maksimal dengan keadaan terpaksa. Tenaga kependidikan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi. Tingkat absensi berkurang, loyalitas tenaga kependidikan, dan lain-lain. Menurut Mariani, menyatakan kinerja dapat ditingkatkan apabila komitmen tenaga kependidikan terhadap organisasi perusahaan begitu kuat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.